Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan cucuran rahmat dan hidayah serta nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa merasakan kehidupan ini. Kedua, sholawat salam marilah kita curahkan dan kita limpahkan ila habibina wa syafi'ina wa zuhrina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti sekarang. Baik para hadirin hadirat encang encingnya babe, ini video saya yang keempat. Yang sebelumnya, video pertama saya berjudul Istiqomah, yang kedua adalah Margotillah, dan yang ketiga adalah Jumud. Dan yang keempat ini saya ingin mengambil tema tentang topik yang berjudul garis edar kebaikan dan garis edar keburukan. Baiklah para hadirin hadirat encang encingnya babe, saya sangat tertarik dengan tema ini atau topik ini karena saya sudah belajar dari pengalaman orang lain ataupun diri saya sendiri tentang kehidupan. Makanya saya ingin mengambil tema garis edar, karena garis edar itu kalau kita perhatikan dan kita perhatikan lebih seksama, itu sama persis jalannya, tujuannya, ujungnya, ceritanya. Makanya saya ingin membuat tema atau topik garis edar. Pertama adalah garis edar kebaikan, karena garis edar kebaikan ini adalah di mana setiap manusia yang pertama dilahirkan, kemudian sampai meninggal, dia melakukan kebaikan. Ternyata ada ciri-cirinya garis edar kebaikan tersebut. Tentu saja dia berbuat kebaikan.
Apakah kita berusaha untuk berbuat baik? Tentu berbuat baik. Karena pernah seorang kiai berkata, jangan bosan berbuat baik. Karena berbuat baik itu, kalau pertamanya dipaksa atau diajarkan harus, nanti terbiasa. Dan biasa di ujung adalah kebaikan tersebut adalah surga. Bahkan dalam hadis ada yang mengatakan, barang siapa yang memberikan kebaikan, maka dia akan diganjar kebaikan kembali oleh Allah Subhanahu. Bahkan dia yahdi ilal jannah, kebaikan itu menghidayahkan atau menunjukkan sesuatu yang bagus, yang indah, atau yang lebih tepatnya adalah surga. Apakah kita sudah ditakdirkan berbuat baik di dunia ini atau akan berbuat jahat? Ingat, kita ini adalah termasuk orang yang berikhtiar. Karena orang berikhtiar itu dia berusaha berbuat baik, walaupun memang di dalam setiap diri manusia itu ada rasa ingin berbuat keburukan, berpikiran jahat, atau sesuatu ingin melanggar agama. Maka itu kita direm, kita punya rem, kita bisa merem keinginan hawa nafsu kita. Ibarat sebuah bahtera, kita pegang kendali. Hawa nafsu itu kita kendalikan. Bahkan dalam agama itu, hawa nafsu itu dikasih ruang, dikasih tempat. Inna nafsa la'amaratun bisu' ila man rahimah rabbi. Sesungguhnya nafsu itu la'amaratun bisu', benar-benar menyuruh kepada sesuatu yang buruk, kecuali yang telah dikasih rahmat oleh Allah. Ketika ingin menikah, ada jalan. Ketika ingin berperang, ada jalan, ada cara. Ketika ingin sesuatu menyelesaikan masalah yang besar, ada jalan. Memang Allah Subhanahu wa taala dari hal yang terkecil hingga terbesar diatur oleh agama. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu akan kehendak kita, kekurangan kita, kelebihan kita, supaya kita selamat di dunia dan akhirat. Itu adalah garis edar kebaikan. Dan yang kedua adalah garis edar keburukan. Karena garis edar keburukan ini rata-rata dan kebanyakan diawali dengan kebohongan. Karena memang bohong itu adalah rasul junub. Jadi kepalanya dari setiap dosa itu berbohong. Ketika kita sekali berbohong, maka bohong-bohong selanjutnya itu akan mengikuti. Makanya jangan mencoba untuk berbuat kebaikan atau berniat berbuat kejelekan, keburukan. Jangan berniat, jangan berusaha, jangan kasih tempat untuk sesuatu yang buruk atau sesuatu yang jelek. Jangan kasih kesempatan.
terjerembab, suatu yang keburukan, suatu yang kejelekan itu, maka ada seperti mata rantai terus menerus. Kalau orang berpikiran sudah terlanjur basah, ya mungkin ketika seperti perahu, ketika dia sudah ajalnya sudah di tenggorokan baru sadar. Makanya yang berbuat keburukan atau kejahatan, ada pintu taubat, bisa bertobat. Tidak ada kata telat untuk bertobat. Termasuk diri saya juga tidak merasa lebih baik dari semuanya, karena memang manusia itu tempat salah dan lupa. Baik, ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.